Benar, aku Feby. Di sini aku mau baca salah satu cerita rakyat Cina dari buku Kakak Tua. Jadi kalau misalnya mau baca seluruh ceritanya kan bisa beli bukunya. Jadi di sini aku mau baca satu cerita yang menurut aku yang paling pendek. Judulnya Wanita Pengemis. Oke. Kita baca ya, kita cek dulu halamannya. Oke, kita baca ya. Wanita pengemis. Seorang lelaki berjalan pulang sehabis kerja menuju rumahnya. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang perempuan yang telah dikenalnya. Mereka lalu ngobrol dengan asiknya. Mereka berdua memang bertangga, sehingga keduanya pun berjalan pulang bersama. Namun, di tengah jalan, terjauh dari desa, mereka melihat sebuah kantung kain, tampak penuh dan padat. Biasanya itu dipakai untuk menyimpan uang. Mereka memungut dan membuka simpulnya. Benar, isinya adalah koin-koin uang. Ah, betapa sibuk peruntungannya. Mereka berdua melihat ke sekeliling. Tak ada orang melihat. Coba, bagaimana kalau kita bagi berdua? Kau dan aku menerima sama banyaknya, usul si wanita. Si lelaki tak berkata apapun. Lalu katanya, kukira tak baik jika kita mengambil uang ini. Tentu ada orang yang telah menjatuhkannya tanpa sengaja. Mungkin seorang kakek yang ceroboh. Coba pikirkan, ia tentu sedih jika kantong uangnya ini tak ketemu. Tapi apa saranmu? Lihatlah, tak ada orang di sekitar sini. Jadi kantong uang itu tak bertuan, kata si wanita. Itu benar. Tapi bagaimana jika nanti ia datang? Kukira lebih baik tunggu di sini sampai keadaan gelap. Baiklah, kata si wanita. Kita akan menunggu sesuai kemauanmu. Tapi aku mau cepat pulang. Hari sudah hampir malam. Kita tunggulah sebentar lagi. Tidak, saat wanita itu menggelikan sekali jika kita menunggu di sini. Padahal yang kita tunggu adalah sesuatu yang tak pasti. Bagaimana jika langitlah yang mengirim pundi-pundi uang ini kemari? Tetaplah menunggu kalau kau mau. Tapi aku akan pulang. Baik-baik, mari kita pulang, kata si laki. Dan mereka pun membawa serta kantong berisi uang itu. Tak seberapa lama, dari arah depan, mereka melihat seorang laki tua berjalan tergopoh-gopoh. Tampak jelas dia merasa cemas. Oh, maaf saudara, katanya begitu mereka saling berhadapan. Apakah kalian melihat sebuah kantong berisi uang di tepi jalan ini? Aku tadi menjatuhkannya tanpa sengaja. Laki muda itu menatap si laki tua. Sesaat ia tak akan berkata apapun. Kemudian akhirnya ia menjawab, kantong berisi uang? Tidak, kami tidak melihat. Itu benar, kata si wanita menguatkan. Kami sejak tadi tak melihat apapun. Maaf karena tak bisa membantu. Hari sudah hampir malam dan kami harus segera sampai rumah. Oh, baiklah, kata lelaki tua. Terima kasih, kalau begitu akan saya cari sendiri. Kemudian, lelaki tua itu pun meneruskan pencariannya di tengah suasana rumah. Sementara lelaki dan perempuan muda itu tersenyum dan dia melanjutkan perjalanan. Sampainya desa, mereka membagi uang dalam kantong itu sama jumlahnya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Takdir menghendaki mereka berdua selalu bersama. Akhirnya, 6 bulan kemudian, tak mengherankan jika mereka berdua melangsungkan pernikahan. Tak hanya itu, dengan mudah saja mereka membuka sebuah warung kecil. Mereka bekerja sangat keras agar segera mencapai keberhasilan. Dalam beberapa tahun saja mereka telah menjadi orang paling kaya di desa. Mereka berdua memang hidup makmur, serba berkecukupan. Namun, ada satu yang kurang, mereka tak mempunyai anak. Suatu ketika memang mereka pernah punya anak, namun ternyata hanya bertahan hidup beberapa hari. Pada kesempatan lain lahirlah anak kedua, namun ternyata anak kedua ini pun hanya bertahan 2-3 minggu kemudian meninggal. Bukan main sedihnya mereka berdua. Keduanya pun membakar hiu dan berdoa pada Sang Buddha. Namun dambaan mereka untuk membesarkan anak hingga dewasa tetap saja tak berwujud. Suatu hari di sebuah jalan di kota, si istri bertemu dengan seorang wanita pengemis. Pengemis itu bertanya padanya, Nyonya, hendak kemanakah Anda? Aku mau ke biara berdoa. Ah, bagus sekali itu Nyonya. Tapi tidakkah Anda tahu mengapa doa Anda tidak terkabul? Itu adalah karena bertahun-tahun lalu Anda dan suami Anda pernah menipu seseorang. Wajah si istri menyerah seketika. Sungguh tajam kata-kata itu. Begitu beraninya pengemis itu menuduh secara sangat terbuka. Namun si istri pun merenungkan sejenak kata-kata wanita pengemis itu. Apakah benar yang ia katakan? Kemudian tubuhnya memitar lebih keras. Ia ingat betapa dirinya dan suaminya dulu sebelum menikah pernah mengambil kantong uang milik seorang laki yang tercecer di jalan. Nyonya, jika saya menjadi Anda dan menginginkan anak, maka saya akan pergi ke biara terdekat di mana bersemayam di dekat kelahiran. Di sana saya akan membakar hiu dan memohon ampun. Saya yakin Nyonya bisa melakukan semua ini. Si istri pun menunduk dalam-dalam. Pengemis wanita itu meneruskan perjalanannya dan ketika si istri memalingkan pandangan ke arah mana ia pergi, pengemis wanita itu sudah tak ada lagi. Si istri pun segera menuju ke rumah dan menyampaikan kejadian ini pada suaminya. Namun agak ganjil karena si suami tampak sama sekali tak terpengaruh. Wanita itu pun mengatakan apa-apa lagi tentang hal ini. Malam itu si istri gelisah di kemaringan. Bahkan ketika ia tidur ia bermimpi datangnya seorang wanita pengemis itu. Ia terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Keesokan harinya, si istri meyakinkan suaminya tentang kebenaran cerita itu dan akhirnya berhasil pula membujuk suaminya untuk mengunjungi kuil dari pencatat kelahiran. Setelah kuil ini dibuka, mereka membawa banyak sajian-sajian berupa buah-buahan dan sebuah pundi-pundi berisi keping uang yang jumlahnya sama banyak dengan yang mereka temukan beberapa tahun lalu. Semua mereka letakkan di atas altar dalam aula utama itu. Mereka berdua menuju aula
lain di kuil itu dan berlutut di lantai dingin mengajarkan doa-doa memohon ampun agar segala keburukan sikap masa lalu. Mereka bersujud dan bersujud kembali. Ketika mereka kembali lagi ke aula utama di mana angkat itu berada, mulut mereka ternganga melihat bahwa sesajen buah-buahan dan uang dalam kantong itu telah lenyap. Di tempat yang sama tergantung sehelai kertas bertulis huruf Cina yang diukir indah dan halus. Membuat kesalahan itu mudah, namun perbaikiannya amat sulit. Kalian berdua telah membuat penebusan yang sepantasnya. Maka langit akan mengaruniakan anak pada kalian. Di bawahnya dibubuhi tanda tangan wanita pengemis. Maka menjadi jelaslah bahwa sekarang wanita pengemis yang dilihat si istri tempoh hari adalah penjelmaan Dewi kelahiran. Dia datang menyamar untuk menyadarkan hati. Beberapa tahun kemudian si istri melahirkan seorang bayi. Bayi itu lahir selamat, sehat dan bertumbuh kembang secara wajar hingga dewasa. Ia juga masih dikaruniai anak lagi beberapa tahun kemudian. Maaf ya agak berbelit-belit. Ini jangan lupa ya. Oke, terima kasih.